Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang dampak dari media sosial. Yang pertama yaitu pengertian media sosial. Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan media sosial, dan Ibu yakin kalian memiliki akun media sosial yang berbagai macam jenisnya, entah apa yang kalian miliki. Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antara user satu dengan user lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media atau media sosial sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antara pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Tujuan lain dari media sosial yaitu untuk mempermudah kita dalam berkomunikasi jarak jauh dengan orang lain. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang ada di luar pulau, di luar daerah, bahkan sampai ke luar negeri sekalipun. Media sosial juga bertujuan untuk mencari informasi yang kita butuhkan seperti berita, ramalan cuaca, hingga sebuah produk, bahkan materi pelajaran. Nah, kita bisa menghasilkan uang dari media sosial seperti dari online shop, dari website, dari blog, dari YouTube, Instagram, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari media sosial. Yang pertama yaitu mendapatkan informasi secara aktual. Mendapat informasi dengan cepat dan aktual, tetapi kita juga harus pandai-pandai dalam menyaring segala sesuatu yang kita dapat dari media sosial, karena tidak semua informasi yang kita dapat dari media sosial itu terpercaya sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Lalu yang kedua yaitu mampu berkomunikasi secara real time. Yaitu apakah Anda sering melakukan percakapan dengan keluarga, dengan teman, dengan menggunakan platform media sosial? Nah, jika iya, maka percakapan itu bisa disebut dengan chatting dan merupakan bentuk komunikasi yang dapat dilakukan secara langsung. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan brand awareness. Biasanya ini berlaku bagi orang-orang yang menjual atau menawarkan sebuah produk yang mereka miliki melalui media sosial, sehingga mereka akan terhubung langsung dengan pelanggan, dan pelanggan dapat mengetahui produk apa sih yang mereka jual, produk apa sih yang mereka tawarkan dengan harga berapa. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan traffic dan tingkat pencarian. Nah, apabila Anda mempromosikan artikel atau blog website melalui media sosial, maka semakin besar pengunjung membaca blog Anda dari tautan yang telah Anda kirim tadi. Lalu yang terakhir yaitu membangun relasi dengan cepat dan luas. Seperti tadi, kita bisa berteman dengan orang dari berbagai daerah, bahkan dari berbagai negara. Yang selanjutnya yaitu macam-macam media sosial. Di sini Ibu hanya memberikan contoh beberapa ya, yaitu yang pertama ada Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, YouTube, dan Google. Selain itu masih banyak banget lainnya yang bisa kalian cari sendiri contohnya. Selanjutnya yaitu dampak dari sosial media atau media sosial. Nah, di sini itu ada dua dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif.
Kita bahas dulu yang dampak positif. Yang pertama yaitu sebagai media penyimpanan informasi. Nah, jadi di media sosial itu kita bisa menyimpan berbagai informasi yang kita dapatkan. Lalu yang kedua yaitu sebagai media pembelajaran. Nah, dari media sosial itu kita bisa belajar mencari materi, mencari tutorial cara membuat apa, dan sebagainya. Dan bahkan kita bisa berlatih mengerjakan soal. Yang selanjutnya yaitu dapat menyambung tali silaturahmi. Jadi, seperti komunikasi langsung tadi ya, kita bisa menyambung silaturahmi bahkan dari jarak jauh melalui chatting tadi. Yang selanjutnya yaitu sebagai jalan dakwah dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yaitu dampak negatif. Dampak negatif dari media sosial yaitu sering terjadinya tindak kejahatan, baik itu penipuan, pembunuhan, penculikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Biasanya orang yang telah kecanduan dengan media sosial, mereka akan susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Sosial mereka itu jadi terganggu. Yang selanjutnya yaitu situs media sosial akan membuat seseorang lebih mementingkan diri sendiri. Misalnya begini, pada waktu kita ngobrol dengan teman, kan banyak nih ya, biasanya kita sambil megang HP, nggak memperhatikan temannya ngobrol, bahkan temannya mungkin lagi curhat nih, ada masalah, kita dengan santainya memegang HP tanpa memperhatikan teman kita yang sedang bercerita. Yang selanjutnya yaitu media sosial dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi lalai dan juga tidak bisa membagi waktu. Nah, ini seringkali terjadi ya, terutama untuk para siswa. Apalagi sekarang lagi PJJ, pelajaran jarak jauh, pasti menggunakan media sosial. Dan biasanya misal gini, anak-anak yang telah kecanduan game itu akan susah sekali untuk membagi waktunya antara mereka gunakan untuk bermain game, untuk mengerjakan tugas, untuk sekolah, dan lain sebagainya, karena telah kecanduan tadi. Nah, jadi di sini bijak bersosial media. Nah, jadi bersosial media adalah hak setiap orang. Namun menjaga sikap adalah hal yang utama. Jangan sampai media sosialmu menjadi ladang dosa. Jadi begini, kalian harus pandai-pandai ketika berseluncur di dunia maya, ketika sedang bersosial media. Kalian harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Dan mungkin jika kalian memposting sesuatu itu, usahakan sesuatu itu tidak mengandung sara atau tidak sepantasnya untuk kalian posting. Dan jangan sampai media sosialmu itu menjadi ladang dosa. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.